Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di podcast Kesandung Kawin bersama saya Wita Wibisono. Dan saya Chandra Widanarko yang akan mengantar cerita tentang perkawinan, pasangan, dan perempuan. Ini bajunya sama, tumben. Kalau gue mau sama mulu. Episode kesamaan. Ini serem sih yang ini ceritanya ya. Iya, Aduh. KDRT yang dilakukan. Menurut gue ini dua-duanya KDRT. Jadi apa? Ini apa? Tanding meninju. Sadomasochis itu jadi ya kalau tadi sih istilah kita ya ini sadomasochis juga nih kali gitu. Iya. Jadi gimana ceritanya, ada sepasang merpati. Akhirnya nyanyi. Ini ada pasangan yang KDRT, tapi ya dua-duanya. Ya. Akhirnya ketahuan bahwa dua-duanya melakukan hal yang sama. Ceritanya apa yang dilakukan dong? Ya lu deh yang cerita. Gue lagi megangin rambut. Biar gak sama. Jadi mereka itu memang sering sekali bertengkar lah. Tapi ya si suami, kenapa mereka tidak ditanya kan? Kenapa sih nggak pisah? Soalnya si suaminya itu kalau lagi baik banget. But anyway, long story short, si mereka berdua sempat pindah ke rumah si cowoknya, rumah mertua lah berarti kan, tinggal di situ. Nah mereka tinggal di lantai atas. Jadi mereka tuh bentuk berantemnya tuh sampai kadang-kadang gini. Itu si cowoknya jambak rambut si ceweknya tuh sampai diseret ke atas, yang kayak gitu, dan itu menyebabkan udah sadis sih menurut gue. Sadis gitu, menyebabkan kegaduhan luar biasa, bahkan sampai Pak RT jadi datang karena terlalu ribut, dan itu sempat dibahas dan akhirnya mungkin selesai secara kekeluargaan lah kira-kira gitu. Terus pernah lagi berantem yang jadi si istrinya habis dipukul apa segala macam, istrinya tahu-tahu ngambil parang terus ditancepin ke kepalanya suaminya sampai dibawa ke rumah sakit. Sesangar itu gitu orang. Iya, serem gak sih? Dengar ceritanya aja, aduh gilo. Dan itu kan berpengaruh juga sama pekerjaan si perempuannya kan. Perempuannya kerja di sebuah tempat yang kemudian akhirnya izin karena bonyok biru apa segala macam, jadi berpengaruh kan ke kerjaan juga. Dan sebagai tambahan, si perempuannya ini pernikahan kedua. Sebelumnya dia udah nikah, punya satu anak gitu. Tapi itu sampai ada parang nancep ke kepala, itu serem sih. Nah terus abis itu berbalas pantun dong. Setelah itu suami lagi berantem, suaminya gigit kan. Suaminya gigit telinga istrinya sampai copot, sampai harus dibawa ke rumah sakit dengan segera agar syarafnya bisa disambung. Maksudnya wow, itu ada ya berantem kayak itu udah saling menyakiti gitu loh. Kayaknya kalau udah kayak gitu, itu kayaknya udah mereka nggak bisa bareng terus-terusan. Iya, salah satu meninggal itu kalau udah gitu caranya gitu. Dan gini, yang gue agak aneh sebenarnya, kalau itu memang tinggal di rumah salah satu orang tua ya, di rumah mertua, kok itu nggak ada yang aware atau kalaupun iya aware, kok nggak ada yang ngeberesin gitu loh. Itu bantuin ngeberesin. Itu kan sampai itu kriminal nggak sih? Kriminal sih, jatuhnya kriminal. Dan kalau sampai misalnya sampai Pak RT datang ke rumah, itu kan berarti sudah menimbulkan kegaduhan. Artinya berantemnya udah beneran. Berarti udah bonyok-bonyok. Betul. Kenapa nggak saat itu sudah pantas untuk masuk ke ranah hukum sih. Betul, itu. Nggak bisa kekeluargaan nggak bisa. Lemah meninggal mau kekeluargaan. Sampai kan pernah disebutin juga kenapa nggak dilaporin polisi. Kalau emang sampai digebukin sampai kayak gitu segala macam. Ya ternyata perempuannya juga melakukan reply gitu kan, ngeresponnya hal yang sama seremnya gitu kan. Ya itu serem, itu bisa bunuh-bunuhan. Iya loh, itu bisa serem sih itu. Ya. Nah, jadi memang ini bukan sekadar soal temper, tapi kayak emang udah sakit aja gitu. Jadi emang udah butuh bantuan banget. Betul. Dan yang bisa bantuin tuh adalah orang yang waras yang ada di sekitarnya. Betul. Karena mereka berdua udah. Dan kalau udah sampai bacok-bacokan, terus sudah masuk rumah sakit, terus orang tuanya di situ tahu diem aja, ya sama
sama kejamnya sih. Sama gilanya nggak sih kalau kayak gitu maksudnya. Lo membiarkan hal yang itu rentan banget terjadi pembunuhan. Ya, dan tidak melakukan apa-apa itu adalah melakukan apa-apa. Betul. Jadi jangan dikira bahwa lo nggak ngapa-ngapain terus lo bebas, enggak. Itu kalau itu ada sebuah peristiwa kekerasan di depan lo, berarti lo punya tanggung jawab juga untuk betul, itu. Betul. Sebagai warga negara lah paling enggak, kalau betul. nggak bukan sebagai keluarga ya. Ya kadang gini, mungkin ada orang yang gini, udahlah nggak usah ikut campur urusan rumah tangga orang. Kan ada orang yang mindsetnya kayak gitu. Betul. Terus ada tetangga yang berantem hebat, tetangga sebelahnya udah nggak usah ikut campur urusan rumah tangga orang. Padahal kalau menurut gue, kalau itu udah bahaya gitu ya, udah itu bahaya, keselamatan diri kan, ya itu harus dilaporin polisi sih. Ya kemarin gue baru diskusi tuh soal itu tuh, sampai batas mana sih kita bisa jump in dalam persoalan orang lain, mana harus tahan. Betul. Gitu kan, jadi kita itu benar-benar kalau kita kan prinsipnya yang kasat mata aja. Kalau dia udah nyelakain fisik, kalau udah sesuatu yang membahayakan ya, itu kayaknya kita perlu ikut campur gitu. Betul. Ya kalau verbal kan kita nggak ada bukti. Iya. Ya kan. Walaupun itu juga sama abuse kan, abuse-nya sama gitu. Aku pernah denger tuh ada orang berantem itu dulu di rumah gue yang dulu, itu berantem siang-siang suami istri. Pokoknya memaki-maki kebun binatang, perang. Karena gue lagi di lantai atas dan dia berantem di lantai atas, kedengeran banget. Rupanya jaraknya tuh jadi ada perapatan gitu. Jadi rumah dia di sana, rumah gue di sini gitu. Jadi kelihatan, kedengeran banget, bukan kelihatan. Nah, itu gubrak sampai akhirnya gue nanya satpam, itu bahaya nggak? Karena kalau begitu lo turun ke bawah ke jalanan nggak kedengeran. Lo hanya bisa kedengeran kalau lo lagi di atas, gitu. Jadi memang bener-bener nggak kedengeran. Gue bilang sama satpam, itu bahaya. Terus kata satpam, oh itu udah biasa berantem. Biasa kan gue. Ya saya nggak biasa, maksudnya biasa tuh gimana gitu. Nggak apa-apa, mereka ntar baik-baik lagi kok gitu. Yang penting gini Pak, kalau sampai kelihatan ada yang luka, mau yang laki ataupun yang perempuan, berarti itu udah penting gitu. Iya. Kalau udah kelihatan bekas luka lah gitu, atau bonyok apalagi udah nancep parah. Gila. Dan ini nggak ada hubungannya sama laki perempuan ya, karena karena itu yang ngelakuin yang perempuan loh. Makanya Ya kan yang gigit itu lakinya, tapi yang nancepin parang itu perempuan. Itu serem loh. Aduh, itu gue berantem. Gue ngilu loh. Denger cerita ini tuh ngilu banget loh. Berantem rumah tangga yang di luar nggak normal, itu udah nggak normal. Kok gitu, itu udah nggak butuh bantuan sih. Betul. Bantuan. Ya kalau gue sih ya, ini mewakili Sanu Kawin juga, mudah-mudahan ya, gue percaya Cenil juga sama. Kalau lo lihat ada yang begitu, mau di jalan mau di mana, lo harus laporin sih. Ya sampai mukul atau segala macam ya, apalagi sampai parang nancep gitu kan, lo harus laporin sih itu. Maksudnya ya pasti mungkin nanti dia akan marah atau apa, tapi itu termasuk usaha untuk menyelamatkan nyawa juga loh, gitu loh. Jangan ya, aduh berantemnya jangan yang serem-serem gitu. Ya buat kelas menengah ke atas, berobat aja mendingan ke psikolog. Iya. Itu paling bener. Dan itu. mungkin pemerintah kayaknya mesti mikirin itu juga deh. Tapi kayak BPJS kalau nggak salah ada ya? BPJS ada, psikolog kan? Ada. Ya ada. Pakai BPJS lah bisa. Gitu ke psikolog untuk ngeberesin rumah tangga yang jenis itu gitu. Ya siapapun yang nonton, atau bisa menggunakan, ini bisa pakai ini nih, di pengadilan agama itu ada mediasi namanya. Nah itu bisa juga dimanfaatkan, karena kan belum nggak harus, misalnya kan lo ke pengadilan agama nggak harus cerai. Ada kok mediasi. Jadi ngajuin dan kemudian minta dimediasi untuk problem-problemnya gitu. Ya udah, yang penting selamat deh, ya ampun, berantemnya jangan aneh-aneh ya. Serem.
Mari bahagia. Kawin pasangan semua akan lucu pada waktunya. Bye. Bye-bye.